Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung bagian pertama, yaitu adalah tentang tabung. Tujuan pembelajarannya, setelah kita belajar tentang bangun ruang sisi lengkung tentang tabung, maka diharapkan peserta didik dapat: satu, menyebutkan pengertian tabung; kedua, menyebutkan unsur-unsur pada tabung; ketiga, melukis jaring-jaring tabung; keempat, menentukan luas selimut tabung; kelima, menentukan luas permukaan tabung; dan keenam, menentukan volume tabung. Pengertian tabung. Istilah lain dari tabung adalah silinder. Tabung adalah bangun ruang yang memiliki bidang atau sisi alas dan bidang atas yang berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama dan sebangun. Contoh benda yang berbentuk tabung di dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah kaleng cat, kaleng susu, tabung gas LPG, kaleng roti, alat pemadam kebakaran, alat pemadam api ringan, tabung pemadam kebakaran, dan lain-lain. Jenis-jenis tabung diantaranya adalah: pertama, tabung tertutup. Tabung tertutup adalah tabung yang seluruh bidang atau sisinya tertutup. Tabung terbuka adalah tabung yang salah satu sisi alasnya atau sisi atapnya terbuka, atau bahkan kedua-duanya antara sisi alas dan sisi atapnya terbuka. Itu dinamakan dengan tabung terbuka. Unsur-unsur tabung. Coba perhatikan gambar tabung tersebut. Pada gambar ini, unsur-unsur tabung adalah: yang pertama, sisi alas, yaitu sisi yang berbentuk lingkaran dengan pusat P1, dan sisi atas, yaitu sisi yang berbentuk lingkaran dengan pusat P2. Jadi ini lingkaran yang bawah adalah sisi alas, lingkaran yang atas adalah sisi atas. Yang kedua, unsur yang kedua adalah selimut tabung, yaitu sisi lengkung tabung atau sisi yang tidak diraster. Ini sisi lengkung tabung. Kemudian unsur yang ketiga adalah diameter lingkaran alas, yaitu adalah ruas garis AB, dan diameter lingkaran atas, yaitu adalah ruas garis CD. Unsur yang keempat adalah jari-jari lingkaran alas, dilambangkan dengan R, yaitu garis P1A dan P1B, serta jari-jari lingkaran atas, yaitu ruas garis P2C dan P2D. Unsur yang kelima adalah tinggi tabung, yaitu panjang ruas garis P2P1 atau panjang ruas garis DA atau panjang ruas garis CB. Ini namanya tinggi tabung, DA atau CB adalah tinggi tabung. Luas permukaan tabung. Perhatikan gambar tabung berikut ini.
Jika tabung pada gambar tersebut dipotong sepanjang garis AD, keliling sisi alas dan keliling sisi atas, maka akan diperoleh jaring-jaring tabung. Jadi kalau panjang garis AD dipotong, keliling alas, ini keliling alas dipotong, kemudian keliling atas juga dipotong, maka nanti akan diperoleh jaring-jaring tabung seperti yang terlihat di gambar berikutnya. Ini selimut tabung ini membentuk persegi panjang, alas tabung P, ini alas tabung, yang ini adalah tutup tabung atau bagian atas tabung. Selimut tabung pada gambar di atas berbentuk persegi panjang dengan panjang A aksen sama dengan D aksen sama dengan keliling alas tabung sama dengan 2 PR dan lebar AD sama dengan A aksen D aksen sama dengan tinggi tabung sama dengan T. Jadi luas selimut tabung sama dengan luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar sama dengan 2 pi RT. Luas permukaan tabung merupakan gabungan luas selimut tabung, luas sisi alas, dan luas sisi atas tabung. Sehingga luas permukaan tabung sama dengan luas selimut ditambah luas sisi alas ditambah luas sisi atas sama dengan 2 pi RT ditambah pi R kuadrat, ini kuadrat, ditambah pi R kuadrat sama dengan 2 pi RT ditambah 2 pi R kuadrat sama dengan 2 pi R kali dalam kurung R ditambah T. Dengan demikian, untuk tabung yang tertutup berlaku rumus sebagai berikut. Luas selimut tabung sama dengan 2 pi RT atau 2 kali pi kali R kali T. Luas alas sama dengan luas tutup sama dengan pi R kuadrat atau pi kali R kuadrat. Luas permukaan tabung lengkap sama dengan 2 pi R kali dalam kurung R ditambah T. Luas permukaan tabung tanpa tutup sama dengan pi R kali dalam kurung R ditambah 2 T. Sekarang perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui suatu tabung jari-jari alasnya 7 cm dan tingginya 10 cm. Tentukan luas selimut tabung dan luas permukaan tabung tersebut. Dari soal ini diketahui bahwa jari-jari atau R-nya sama dengan 7 cm. Tingginya atau T sama dengan 10 cm. Maka akan kita hitung luas selimut tabung dan luas permukaan tabung. Pertama kita hitung dulu luas selimut tabung. Kita tuliskan rumusnya luas selimut tabung sama dengan 2 kali pi kali R kali T. Sama dengan 2 kali
22/7. Ini salah ketik ya. Ini harusnya 22/7 kali 7 kali 10 sama dengan 2 kali 22, hasilnya 44. 7 bagi 7 1, sehingga 44 kali 10 sama dengan 440 cm persegi. Kemudian luas permukaan tabung sama dengan 2πr kali R ditambah T. 2 kali P-nya 22/7 kali R-nya 7 kali dalam kurung 7 ditambah 10. R-nya 7, T-nya 10. Kemudian kita hitung. Ini 2 kali 22 hasilnya 44. 7 bagi 7 1, sehingga 44 kali 1 44. Nah, kita hitungnya di dalam kurung 7 ditambah 10, 17, sehingga 17 kali 44 sama dengan 748 cm persegi. Kemudian berikutnya volume tabung. Untuk menghitung volume tabung ada beberapa ukuran yang harus kita perhatikan. Di antaranya adalah jari-jari dan tinggi tabung. Nah, keduanya digunakan untuk menghitung volume tabung. Sehingga rumus volume tabung bisa kita tuliskan dengan V sama dengan Pi kali R kali R kali T, atau V sama dengan PR kuadrat T. V volume tabung, nilai Pi-nya 22/7 atau 3,14. R-nya adalah jari-jari tabung, T-nya tinggi tabung. Nah, sekarang perhatikan contoh soal tentang volume tabung berikut ini. Terdapat sebuah tabung yang akan diisi air dengan jari-jari sepanjang 7 cm dan tinggi 30 cm. Tentukanlah volume air yang bisa mengisi penuh tabung tersebut. Diketahui jari-jari R sama dengan 7 cm, tinggi T sama dengan 30 cm. Volume tabung rumusnya V sama dengan Pi kali R kuadrat kali T, atau V sama dengan Pi R kuadrat T, sama dengan Pi-nya 22/7 kali R-nya 7, R kuadrat berarti 7 kuadrat, kali T-nya 30, sama dengan 22/7 kali 49 berasal dari 7 pangkat 2, hasilnya 49 kali 30. Kemudian langkah selanjutnya 22 kali 49 kali 30, kemudian hasilnya dibagi 7, atau bisa juga ini 49 dengan 7, sederhanakan dulu, 49 dibagi 7 hasilnya 7, sehingga 22 kali 7 kali 30 sama dengan 4620 cm kubik. Jadi volume air bisa mengisi penuh tabung tersebut adalah 4620 cm kubik. Nah, kemudian ini ada latihan soal, silakan nanti kalian kerjakan di rumah sebagai bahan latihan untuk mempelajari atau menghitung luas selimut tabung, luas permukaan tabung, dan menghitung volume tabung. Nah, kemudian apabila kalian masih belum paham,
Silakan nanti video ini bisa diputar kembali dari awal sampai akhir, sampai berulang-ulang, sampai kalian bisa memahami materi ini. Demikian pembelajaran kita kali ini tentang tabung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.